Oke, selamat pagi teman-teman semua. Halo, perkenalkan saya Bale, kembali lagi di Channel of Wonder. Bersama kita sekarang ada dari Collab Project. Halo teman-teman dari Collab Project. Bisa kenalan dulu nih Mas Haris dan Mas Putra. Mungkin Mas Haris dulu. Halo, eh, salam kenal semuanya. Saya Haris, salah satu founder dari Collab Project. Salam kenal. Salam kenal Mas Haris dan ada Mas Putra di sini. Halo, saya Putra di sini, juga founder dari Collab Project. Salam kenal semuanya. Salam kenal Mas Putra. Nah, Mas Putra dan Mas Haris di sini bareng-bareng sama kita di episode kali ini untuk ngebahas tentang apa sih Collab Project dan apa sih yang dilakukan oleh Collab Project di Labuan Bajo di Catalyst Changemaker Ecosystem 2.0. Jadi Mas Haris, Mas Putra, kita tahu Ya, Collab Project base-nya adalah di Labuan Bajo seperti itu dan juga bareng-bareng sama para changemakers lainnya di CCE dan masuk di CCE bersama-sama di lab dan membentuk sebuah konsorsium yang akhirnya terpilih menjadi yang akan mengimplementasikan project dan sedang mengimplementasikan project juga di Labuan Bajo. Boleh nggak bahas sedikit tentang apa sih Collab Project itu dan bagaimana latar belakang terbentuknya organisasi? Mungkin aku tanya langsung ke foundernya kali ya, sama Mas Putra. siap-siap. Ya, terima kasih. Ya, betul. Kita salah satu dari finalis CCE. Dan kalau misalnya ditanya nih, udah sejarahnya Collab Project kayak gimana? Sebenarnya kita tuh orang-orang di Collab tuh nggak ada yang backgroundnya lingkungan atau gimana. Kita hanya anak-anak komunitas biasa di Labuan Bajo yang eh, emang suka iseng, suka bikin kegiatan, ya begitulah background kita ya, anak-anak yang senang join sama komunitas gitu. Cuman karena kita lahir, kebetulan saya pribadi lahir dan besar di Labuan Bajo, saya merasakan banget nih tumbuh kembangnya Labuan Bajo nih, dari yang belum ada apa-apa, yang masih hutan, terus kemudian di develop oleh pemerintah jadi New Seven Wonder. Wah, itu komodo kita jadi sebegitu terkenalnya, dan kemudian pariwisata eh, sangat gencar dan sangat masif. Kedatangan orang juga semakin masif gitu. Cuman di sisi lain eh, kita juga jadi mempelajari ternyata adanya pariwisata ini kan punya multi effect yang sangat kuat ya. Akhirnya ekonomi kita, maksudnya dari masyarakat, terus kemudian turis-turis juga mulai berdatangan banyak. Ternyata meninggalkan sampah juga gitu. Nah, pada saat kami berdiri itu di tahun, sebenarnya aktivitas kami itu dari 2018, tetapi di tahun 2019 baru kita resmi jadi Collab Project gitu secara apa ya, kita di sini sebenarnya masih perusahaan berbentuk CV gitu. Nah, di tahun itu kondisi sampah itu ada 12 ton setiap harinya masuk ke TPA. 12 ton itu hampir hampir nggak ada 10%-nya yang bisa didaur ulang. Waktu itu full masuk ke TPA, dan sementara kondisi TPA kita waktu itu masih open dumping, di mana itu sampah-sampah itu hanya ditumpuk aja gitu, ditumpuk aja udah. Ya, nanti sampah baru datang ditumpuk lagi, sampah baru datang ditumpuk lagi. Itu kondisi saat itu, belum yang kayak sekarang udah di develop sebegitu kerennya. Nah, itu jadi keresahan kami gitu, maksudnya wah, kita nih udah keren banget nih pariwisatanya nih, gimana nih tapi sampah-sampahnya itu masih kayak gini. Dan di tengah perjalanan itu kita emang, kami percaya kalau misalnya apa tumbuhnya juga dari kolaborasi. Di saat itu kita dibantu atau dibantu oleh Danon, salah satu nama Danon, untuk kita develop apa, diajarkan bahwa ada yang namanya circular economy nih. Jadi sampah-sampah ini yang kita lihat nih 12 ton tiap hari ke TPA ini tidak semuanya sebenarnya harus berakhir di situ. Sampah-sampah ini masih bisa kita olah,
beberapa jenisnya itu masih bisa kita maksimalkan untuk punya value baru lagi. Wah, di situ menarik banget tuh. Terus saya sendiri walaupun backgroundnya desainer grafis, terus kemudian saya ajak teman-teman yang lain. Wah, ini nggak ada teman-teman yang di lingkungan juga, tapi ya udah, aku ajak aja teman-teman yang mau bikin ini. Kayak aku ajak Haris, terus ada satu teman lagi namanya Erlan. Mereka juga dari background yang berbeda-beda. Kalau Haris ini backgroundnya pariwisata, terus saya, terus Erlan ini di pertambangan. Jadi kita ajak, ya udah, kita karena punya ketertarikan yang sama, akhirnya kita coba propose gimana kita mau menjalankan, apa kita mau bikin Labuan Bajo ini sampahnya tidak semuanya ke TPA, tapi bisa terkelola, eh, ada yang bisa kita kelola dan kita maksimalkan. Dan kita mengenalkan juga nilai-nilai em, sirkular ekonomi di masyarakat gitu. Dan kurang lebih singkatnya begitu perjalanan Kole di awal, gitu sih Mas. Oke, thank you Mas Putra. Tadi juga mention Mas Putra dengan spirit kolaborasi gitu, dan mengajak Mas Haris dan Mas satu lagi siapa, Mas Mas Putra? Erlan, Nah, Mas Mas Erlan Erlan. yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda juga ya, Mas Putra. Iya, betul. Dan perbedaan ini bisa membuat satu kolaborasi yang sebenarnya saling mendukung satu sama lain, sehingga menumbuhkan kegiatan yang ada di Collab Project ini juga. Dan tadi Iya. Mas Putra mention bahwa dari pengamatannya Mas Putra juga, dari sampah yang 12 ton setiap hari open dumping yang hanya bisa diolah itu 10%. Aku penasaran sih, kayak bagaimana semangat itu bisa tumbuh sih, Mas Putra, kayak semangat ingin berubah kayak gitu. Pengen kayak Labuan Bajo ini lebih baik lagi di bagian khususnya di persampahan, karena orang-orang sekarang lebih condongnya lebih ke pariwisata kayak gitu ya, Mas Putra. Kalau di Labuan Bajo, gimana sih spirit itu bisa tumbuh di Mas Putra dan di Collab Project itu sendiri? Spirit itu bisa tumbuh yang pertama memang karena pada dasarnya kita punya apa karakteristik yang sama, maksudnya kita sebagai anak muda Labuan Bajo yang dulu emang ingin berkontribusi gitu ya, ingin berkontribusi terhadap tumbuh kembangnya semua ini tuh di khususnya Labuan Bajo sebagai kota pariwisata. Nah, kemudian spiritnya bertambah lagi karena ada nilai ekonomi nih. Kita lihat ini ada peluang untuk kita bisa sekaligus kita apa ya, terkait apa, kita join ke isu lingkungan, tapi kita juga bisa membantu, kita juga bisa menumbuhkan apa nih namanya, kita bisa mempekerjakan orang gitu. Itu awalnya kita bisa mempekerjakan orang karena yang kita pelajari dari circular economy ini, karena itu tuh banyak sekali pihak-pihak yang terkait kan. Dari ngumpulinnya, yang ngumpulin itu mendapatkan manfaat, baik itu masyarakat kecil atau walaupun dulu tuh belum ada pemulungnya di Labuan Bajo di tahun itu 2018. Tapi sudah ada potensinya nih. Lapangan kerja nih juga masih sulit itu pada saat itu. Jadi kita lihat, oh ini yang ngumpulin bisa dapat ini juga. Terus kita di prosesnya juga kita bisa mempekerjakan orang. Terus kemudian kita melihat ada potensi itu gitu. Dan itu yang menjadi spirit, dua hal yang jadi apa ya, motivasi kami gitu. Yang pertama lingkungan, dan kemudian di circular economy ini bisa menumbuhkan lapangan pekerjaan. Nah, kurang lebih dua hal itu sih yang mendasari kita untuk ayo nih digas nih. Nanti kita lihat nih, pokoknya ini bisa jadi sesuatu yang tidak hanya kita berdampak kepada lingkungan, tapi berdampak kepada sosial juga gitu. Jadi Itu sih Mas. dari Iya. masyarakat ke masyarakat juga ya. Betul, betul. Spirit dari Collab. Iya. Wow, sangat menarik banget. Aku pengen tahu sih, kalau ini kan dari sisi masyarakat, dari sisi lokal gitu ya Mas Putra. Aku pengen dengar dari Mas Haris gitu.
yang datang ke Labuan Bajo dan melihat, oh tadi Mas Putra mention kalau Mas Haris itu latar belakangnya adalah pariwisata kayak gitu. Apa sih yang Mas Haris lihat sebenarnya potensi dari Labuan Bajo dan potensi dari Collab Project ini sendiri? Ya, iya. Sebelumnya juga di sini memang sebagai pendatang sih, datang ke Labuan Bajo. Jadi saya datang di Labuan Bajo itu di 2018. Waktu itu berprofesinya sih di LSM, di NGO ya, dan fokusnya itu memang di bidang ekowisata juga begitu. Nah, lalu dari beberapa kali kita saya berkegiatan, walaupun intensnya itu di desa-desa, tetapi sesekali ya datang ke kota Labuan Bajo melihat betul bagaimana sih sebenarnya perkembangan pariwisata di sana, lihat situasi di Labuan Bajo sekarang. Nah, itu mungkin sedikit background-nya gitu ya, Mas Iqbal. Tapi yang saya lihat sih memang dari sisi bagaimana perkembangan di Labuan Bajo, terutama pariwisatanya, apalagi saat sudah ditetapkan sebagai salah satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas itu, banyak promosi yang dilakukan untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan, karena itu salah satu indikator yang digunakan gitu ya, KPI-nya, yaitu jumlah tingkat kunjungan wisatawan. Nah, lalu dari situ pemerintah juga mengembangkan banyak proyek untuk bisa memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana pariwisata di Labuan Bajo untuk mendukung itu. Nah, ternyata juga dari kita berkegiatan atau melihat situasi di sana dengan banyaknya tingkat kunjungan, lalu juga banyaknya pembangunan, tidak hanya dari pemerintah, tapi dari sisi investasinya, misal ada pembangunan hotel, restoran, dan kafe itu, secara tidak langsung sih, kalau memang kita menyadari itu sebenarnya mengakibatkan salah satu dampak yang tidak disadari awalnya, yaitu adalah terkait sampah ini gitu. Yang mana dari sisi sana mungkin belum terlalu kelihatan bagaimana atau dampak dari mismanage sampah yang dihasilkan ini, tetapi kita melihat sangat sayang sekali begitu, sangat banyak sampah yang dihasilkan padahal itu masih mempunyai nilai ekonomi, tetapi tidak termanfaatkan. Dan juga selain itu sebenarnya juga perlu adanya mengedukasi setiap pelaku, setiap wisatawan yang datang di Labuan Bajo itu, kalau sebenarnya kita perlu menyadari bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita konsumsi selama di perjalanan itu akan menimbulkan sampah, yang mana sampah itu ditinggalkan di tempat wisata kita di Labuan Bajo itu. Nah, sebenarnya dari sisi situ sih yang ingin kita coba masuk dari sisi Collab Project begitu, dari edukasinya dan juga berkolaborasi dengan pelaku-pelaku wisata untuk lebih bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan, supaya meminimalisir dampak sampah ke depannya begitu. Apalagi dengan sudah hadirnya TPA baru, jangan sampai TPA ini juga ceritanya sama dengan TPA-TPA lainnya di tahun 2023, kalau banyak terjadi kebakaran di TPA itu, yang mana akhirnya juga merusak citra pariwisata di Labuan Bajo itu sendiri. Lebih kurang seperti itu sih, Mas Iqbal. Nice. Wow, aku sangat termotivasi ya. Maksudnya sebagai diri aku sendiri, sebagai pribadi, mungkin kebanyakan dari kita juga mendapatkan motivasi untuk menumbuhkan daerah sendiri kemungkinan lebih sedikit daripada teman-teman yang kayak sangat berusaha untuk kayak memajukan lokal kayak gitu. Dan thank you banget nih Mas Putra dan Mas Haris sebagai perwakilan dari Collab Project yang juga memberikan kayak kerja keras dan keringatnya ya untuk memajukan wisata lokal dan tentunya memajukan Indonesia juga. Nah, tadi kita udah dengar bagaimana cara Collab Project membantu untuk pariwisata ataupun bagian sampah di Labuan Bajo. Aku pengen dengar sih di balik dari perjalanan kerja keras itu pasti ada challenges ya, pasti ada kayak hal-hal yang sebenarnya kayak susah nih kayaknya nih, tapi kayak kita bisa. Boleh nggak jelasin apa sih challenges terbesar nih Mas Putra selama ini Collab Project beroperasi di Labuan Bajo? Ya, challenge terbesarnya itu di awal, ini masih baru banget nih.
orang-orang belum tahu ada jenis sampah yang bisa dikelola di Labuan Bajo ini ya. Terus kemudian kalau di kota-kota besar kita terbiasa dengan melihat adanya pemulung, adanya pemulung, pokoknya apalagi kalau udah mau deket-deket TPA itu udah aktivitas pemilahan sampah, terus kemudian jual beli sampah tuh udah masif banget. Nah di sini kita masih baru. Even kami pun sendiri yang sebagai founder itu masih belum mengenal begitu banyak begitu jauh gitu, sebegitu dalam tentang dunia ini gitu. Nah itu challenge-nya, kita mengedukasi. Gimana caranya kita challenge-nya itu bagaimana cara kita mengenalkan ini nih, bahwa yang pertama dulu deh dari dampaknya kita tidak mengolah sampah dengan baik. Kita kasih tahu tuh ke masyarakat gimana caranya, gimana dampak yang bisa terjadi. Terus kemudian gimana caranya menggerakkan orang yang tadinya dari 1 atau 2 orang aja yang tahu bisa jadi seperti, walaupun sekarang udah hampir 200-an titik ya yang bisa teredukasi. Gimana caranya untuk mereka bisa mengenal jenisnya, terus kemudian mereka bisa mengumpulkan dan bahkan mereka bisa memilah. Nah itu kan challenge yang cukup lumayan effort buat kita. Makanya dari 2018 ke 2022 kita lebih sering fokusnya untuk mengedukasi. Selain mengedukasi, ada challenge yang lain itu adalah infrastruktur. Ternyata ngurusin sampah ini nggak cuma bisa modal kita ngasih tahu orang aja ya. Ternyata butuh tempatnya juga. Gimana nanti kalau misalnya setelah kita ngasih tahu, terus orangnya nanya, ini mau buang kemana mas? Ini siapa yang jemput? Wah itu challenge juga nih. Akhirnya kita challenge-nya infrastruktur nih. Gimana caranya kita punya fasilitas tersebut? Dan kebetulan ya syukurnya kita sudah dibantu sama Danone untuk membuat fasilitas tersebut. Tapi tetap saja karena sampah itu ada terus setiap hari, bahkan tiap menit itu ada. Sampah itu akan semakin hari semakin banyak yang teredukasi, akan semakin banyak juga. Jadi tempat yang kita siapkan juga akan butuh tempat yang lebih proper lagi, harus tempat yang proper. Gimana caranya juga kita ngurusin sampah, tapi tempat kita juga masih nyaman untuk dikunjungin gitu. Dan orang-orang yang ke sana bisa mendapatkan inspirasi. Itu challenge yang kedua, infrastruktur. Terus kemudian satu lagi nih challenge yang terbesar buat kami orang-orang yang di luar Pulau Jawa ya. Yang ini tuh hampir terjadi di setiap orang-orang yang di luar Pulau Jawa. Kita sangat jauh dari industri. Industri daur ulang tuh adanya di Jawa. Jadi kita yang apalagi kita di Flores atau bahkan saya yakin juga untuk pulau-pulau lain tuh challenge-nya pasti di logistik tuh. Gimana caranya memindahkan barang-barang ini ke Pulau Jawa dengan biaya yang murah agar misalnya harga bahan baku yang kita dapatkan tuh masyarakat manfaatnya bisa lebih kerasa gitu ya. Nah itu challenge-nya. Makanya saya rasa itu aja sih challenge awal yang kita bangun ya. Mungkin Aris mau ada tambahan, Ya, silakan Mas Aris. saya lupa Iya, gitu challenge-nya apa. ya itu sih emang ya challenge yang cukup lumayan kita rasakan selama berprosesnya. Nah lalu juga seiring berjalannya waktu, dengan semakin banyaknya industri pariwisata di sini tuh, Mas Iqbal, kita juga berusaha untuk mengenalkan diri kalau project yang merupakan sebuah perusahaan untuk pengolahan sampah, utamanya sampah plastik dan daur ulang begitu. Nah, di situ juga dari kita beberapa kali kunjungan ke beberapa pihak, dan kita mengenalkan begitu ya bagaimana skema dan bagaimana kerja dari pengolah sampah bertanggung jawab. Nah, kadang ada yang masih mispersepsi gitu kalau malah menganggapnya kita sebagai petugas yang memang mengumpulkan semua sampah, pengganti petugas DLH, atau sebagai perusahaan pengangkut semua sampah yang nanti kita salurkan ke TPA gitu. Nah, jadi memang butuh di situ sih tidak hanya bisa komunikasi dalam satu kali tatap muka, tetapi perlu beberapa kali untuk kita bisa memperlihatkan kepada mereka kalau ada sampah-sampah jenis tertentu yang bisa kita kelola, ada juga sampah
jenis tertentu yang memang itu baiknya saat ini dibuang ke TPA begitu, walaupun memang baiknya kita encourage untuk bisa mengurangi sampah yang dihasilkan untuk mendukung pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo ini. Lebih kurang itu sih, Mas Bang. Mantap. Yang aku dapat tadi adalah bagaimana cara mengedukasi masyarakat, habis itu infrastruktur dan juga logistik karena jauhnya dari industri yang ada di Jawa, kayak gitu ya Mas Putra. Dan juga aku sangat intrik dengan bagian karena kayaknya lebih banyak effortnya yang dikeluarkan untuk mengedukasi masyarakat ya, karena mengedukasi masyarakat itu butuh waktu, butuh tenaga yang ekstra, dan butuh kemauan masyarakatnya juga. Karena kalau misalkan infrastruktur kita bahas, kalau misalkan kita bangun, kita nggak tanyain tanahnya itu mau atau enggak kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan kita tanyain masyarakatnya mau atau enggak. Tapi sejauh ini udah berapa titik tadi 200 titik ya kalau aku nggak salah dengar. Lebih dari 200 titik sudah diedukasi. Wow, itu sangat banyak ya dari 2018 dan sangat mengapresiasi Collab Project. Dan juga dari challenges ini tentunya teman-teman dari Collab Project juga tahu kan kayak apa sih yang diinginkan sebenarnya kalau misalkan ada kolaborasi antar sektor dengan mungkin dengan organisasi-organisasi lainnya. Dan kalau misalkan kita bahas tentang kolaborasi ini, Collab Project juga gabung di Catalyst Changemaker Ecosystem 2.0 waktu tahun kemarin kayak gitu. Boleh nggak diceritain apa sih, gimana sih pengalamannya selama di CCE, bagaimana pengalamannya belajar dan bertemu dengan changemakers lainnya. Mungkin Mas Haris di sini aku tanya. Iya, dari awal dibukanya pendaftaran ya kita langsung tertarik sih karena judulnya itu salah satu lokasi implementasinya CCE 2.0 ada di Labuan Bajo gitu. Nah, di situ kita coba daftar sebagai perusahaan Collab Project. Nah, ternyata selama di prosesnya itu kita harus membuat sebuah kolaborasi atau sebuah konsorsium dalam mengatasi satu isu di Labuan Bajo gitu. Nah, selain itu juga ya banyak insight yang kita dapat dari narasumber-narasumber yang dihadirkan oleh CCE selama prosesnya, yang itu juga tidak hanya membantu planning atau perencanaan dari sebuah project as konsorsium, tetapi juga memberikan insight buat kami sebagai organisasi oleh projectnya itu sendiri gitu. Bagaimana menjalankan sebuah usaha sosial yang memang bisa memberikan dampak yang lebih banyak lagi ke semua orang. Nah, untuk konteksnya setelah adanya konsorsium itu di Labuan Bajo, kita melihat sih sudah cukup banyak intervensi yang dilakukan untuk dapat menciptakan kondisi Labuan Bajo yang lebih baik, lebih bersih dan asri. Nah, kita waktu itu melihat ke salah satu desa yang mana dia berdekatan posisinya dengan salah satu kawasan yang sedang diajukan sebagai kawasan ekonomi khusus. Di situ akan dibangun kawasan pariwisata. Nah, yang mana itu sebelum adanya kawasan itu, desa ini sangat kondisinya terasa secara peta kelihatan sangat dekat, tetapi secara jarak itu rasanya sangat jauh gitu, karena belum adanya akses darat waktu itu, hanya via laut masyarakat bisa datang ke sana, yaitu di Desa Golomori namanya, Mas Iqbal. Nah, jadi waktu itu kami mencoba lihat ke sana dari setelah adanya penetapan dijadikan sebagai salah satu venue juga sih di kawasan itu untuk KTT ASEAN Summit di 2023. Kita melihat dari sisi desanya sendiri apa saja sih dampak yang sudah dirasakan begitu. Lalu bagaimana tindak lanjutnya dari desa untuk bisa bisa mendapatkan manfaat yang lebih atau sebagai pelaku juga dari ekosistem pariwisata yang ada di sekitar kawasan. Nah, waktu itu ya kita melihat ada beberapa isu di sana. Yang pertama yang kita lihat memang salah satu isunya adalah sampah, timbulan sampah yang dihasilkan di sana, lalu juga apa potensi yang bisa dimanfaatkan lebih begitu selain ekowisatanya, tetapi juga hasil bumi yang ada di sana yang mayoritas adalah hasil pertanian. Nah, dari melihat problem di situ, nah kita sesuaikan dengan tugas kita
masing-masing di konsorsium yang mana kita sudah bekerja sama dengan ada DCA, Diverse Connection yang bisa membantu terkait edukasi pengelola sampah di desa, lalu ada Karma Bumi yang dapat memberikan insight bagaimana memanfaatkan pertanian yang regeneratif, dan juga ada Sky Volunteer yang membantu dari sisi mapping, pemetaan terkait mitigasi bencana, dan juga membantu mewujudkan adanya desa wisata yang tangguh bencana. Begitu, Mas Iqbal. Oke, nice. Tadi aku juga dengar ada kolaborasi dari multisektor, ada bagian yang edukasinya, ada bagian pertanian regeneratifnya, Collab Project bagian yang permasalahan sampahnya, dan ada juga bagian dari edukasi untuk mitigasi bencana, seperti itu. Nah, dari kolaborasi ini, aku pengen tanya deh ke Mas Putra, bagaimana sih kayak menemukan konsorsium yang ideal gitu menurut Mas Putra selama di CCL atau CCI? Menemukan konsorsium yang ideal ini sebenarnya menarik juga karena ada sedikit fun fact sih sebenarnya. Kita di konsorsium ini tuh udah kenal jauh, udah lama kenal gitu antar konsorsium ini, dan menaruh perhatiannya juga udah cukup lama untuk Labuan Bajo. Jadi kita sama DCA dan apa namanya Karma Bumi itu memang sudah melihat ada potensi-potensi yang ada di sini jauh sebelum ada CCL sebetulnya. Namun kemudian di CCL kan ada, kita di challenge untuk mencari konsorsium ya. Kita mencari. Tapi ternyata memang jatuh kepada orang teman-teman yang uh, sudah jauh lebih memahami Labuan Bajo. Karena kebetulan di situ juga, apalagi tempat yang lokasi yang kita tunjuk itu juga sangat-sangat menarik gitu. Tempat yang dulunya nggak ada apa-apa, terus jalan pun nggak ada, mereka harus melewati laut, terus kemudian itu laut yang mereka lewati itu salah satu laut yang paling sulit dilewatin di Labuan Bajo nih, bahkan di Flores nih, karena ada pusaran ombak yang apa sih namanya, arus ombak yang memutar gitu sampai susah dilewatin, dan akhirnya punya jalan untuk penantian yang sangat lama tuh, punya jalan, dan jalan besar gitu. Kaget dong mereka, jalannya bagus lagi, punya pemandangan bagus lagi, banyak banget yang datang ke situ. Jadi dari isunya udah menarik, isunya itu sudah menarik, terus kemudian pemilihan teman-teman mencari kolaborasinya juga, itu juga apa namanya, kita mencari orang-orang yang memang sudah cukup mengenal Labuan Bajo gitu, makanya sehingga tidak mudah untuk kita saling sharing ya, maksudnya untuk mencari solusi gitu. Tidak mudah karena semua sudah punya landscape di kepalanya masing-masing. Oh, ini Labuan Bajo kayak gini gini gini. Jadi uh, proses mencarinya itu kita melihat dulu isunya, terus kemudian kita lihat siapa aja nih yang uh, sudah apa namanya terpapar informasi dan segala macam tentang Labuan Bajo dan yang punya solusi. Karena buat kami tuh solusinya itu nanti uh, lebih di apa ya, bukannya tidak didahulukan, tapi solusinya itu bisa datang ketika kita sangat memahami tempatnya, dan kita bisa mengikuti flow apa namanya, kita bisa mengikuti cara berpikir masyarakat yang di sana, kondisi-kondisi yang di sana, kita sudah bisa memahami, baru bisa kita mencarikan solusi. Karena kita nggak bisa datang-datang tiba-tiba udah ada solusinya nih, datang kita nggak tahu tempatnya apa, solusinya udah ada nih, padahal sebenarnya belum tentu juga cocok sama daerahnya. Jadi cara kita melihat eh, tim yang baik itu dari situ, dari kondisinya Jadi di pemahaman lokasi. konteks lokal seperti itu ya, Mas Putra. Iya Dan betul. sama-sama. Tapi aku penasaran sih bagaimana cara menyatukan dan menemukan satu solusi bersama gitu. Karena kan kita Collab Project punya ide sendiri, terus kayak DCA punya Ya. ide sendiri gitu, Sky Volunteer punya ide sendiri. Itu bagaimana cara menyatukannya gitu, Mas Putra? Sebenarnya cukup clear sebenarnya kalau kita itu, karena masing-masing kan udah punya apa namanya core kerja, apa namanya kegiatan selama ini masing-masing yang ditekuni itu apa. Jadi sebenarnya tinggal taut-mentautkan sih, kayak oh DCA tuh fokus bisanya tuh di edukasi dan sangat ahlinya tuh di edukasi, terus kemudian Karma Bumi di pertanian. Itu sebenarnya sangat sederhana untuk misalnya, oh nanti nih yang misalnya kalau apa namanya
Karma Bumi nanti mungkin lebih ke pertanian. Makanya tadi kalau misalnya sudah cocok sama timnya, menurut aku sih apa namanya, next step-nya tuh lebih mudah. Betul. Oke. Kayak gitu sih. Jadi saling mengisi satu tempat. Oh, bagian ini sudah dikerjakan nih. Jadi bagian organisasi B bisa mengisi yang ini dan yang lain bisa mengisi yang C gitu-gitu kali ya. Oh, Jadi iya. disatukan dan ditautkan sehingga menciptakan satu solusi yang memberikan dampak juga ke Labuan Bajo. Thank you, Siap. Mas Putra. Mungkin terakhir sih, bagaimana proses selama ini kayaknya udah beberapa bulan ya, kalau ini apa sih namanya, di Labuan Bajo bareng-bareng konsorsium, kesan selama ini bekerja di mengimplementasikan proyek selama ini. Boleh Mas Haris? Kesannya ya menarik sih, karena kita cukup di desa sendiri dengan beragam bidang. Kita konsorsium ada terkait tadi bencana, pertanian, dan juga terkait waste management. Nah, jadi kita berusaha bagaimana melibatkan sebanyak mungkin masyarakat dan menerima langsung manfaat dari apa yang kita kerjakan ini gitu. Terus juga apa namanya, dari berbagai intervensi yang akan dikerjakan itu, kita juga berusaha mencari sih apa sih sebenarnya yang bisa menghubungkan kita semua gitu. Nah, akhirnya kita mempunyai visinya itu adalah mewujudkan desa Golomori yang tangguh dan berkelanjutan, yang mana itu juga akan, nah apa, dari situ juga ada nilai tambahnya dari berbagai intervensi itu untuk mereka juga menjadi pelaku dari ekowisata atau desa wisata nanti dari berbagai intervensi atau inovasi yang sudah diterapkan di desa ke depannya. Lebih kurang itu sih, Mas Iqbal, bagaimana merangkum semua dalam satu wadah dan juga bagaimana melibatkan semua stakeholder di desa begitu, dari tokoh masyarakat, tokoh pendidik, pemudanya juga untuk bisa terlibat. Lebih kurang itu. Nice. Dan Dan kebetulan ya, kalau bisa Ya. nambahin, kebetulan antusias masyarakat itu cukup tinggi karena mereka baru pertama kali mendapatkan ada program seperti ini. Dulu belum pernah disentuh sama sekali oleh LSM atau mungkin kegiatan pemerintah ya. Masih jarang di sana dan mereka antusias. Makanya kebanyakan tuh kita cuman menjadi pemantik aja. Sisanya mereka yang bersemangat gitu untuk apa kontribusi kami. Itu baik di semua sisi itu begitu. Jadi semacam kita di kelompok di TPS kita cuman kayak oh kondisi idealnya nih ada yang ngurusin sampah nih, ada tim yang khusus. Jadi mereka mengajukan diri khusus tuh. Oh, kami mau bikin dengan nama ini. Bahkan mereka sudah memikirkan itu namanya ini. Terus kemudian kami ada beberapa orang di setiap dusun kami mau bangun kelompok kecil-kecil gitu. Nah, jadi antusias apa kami itu ternyata cukup jadi pemantik dan antusias masyarakatnya yang membantu kami dengan mereka inisiatifnya banyak juga gitu dari masyarakat. Oke, thank you Mas Haris dan Mas Putra. Tadi udah bagi-bagi insight sama kita semua. Dan mau ulangin lagi, Desa Golomori yang tangguh dan berkelanjutan. So, bagi teman-teman yang ingin mewujudkan hal yang sama di daerah-daerah yang ada di Indonesia, khususnya di 4 daerah, sekarang kita berfokus di 4 lokasi ya, di sisi 3.0, ada di Malang, Magelang, Belitung, dan di Lombok Tengah. Jadi, bagi teman-teman yang ingin melakukan hal yang sama seperti Kole Project dan teman-teman yang ada di Labuan Bajo, yuk daftar ke CCE 3.0 di goto-impact.org/CCE dan segera daftar sebelum deadline-nya ya teman-teman. Dan thank you sekali lagi ke Mas Haris dan Mas Putra yang udah bareng-bareng di sini membagikan ilmunya, dan sukses ya Mas Haris dan Mas Putra untuk proyeknya di Labuan Bajo. Siap, terima Thank kasih you. banyak, Mas Bale. Terima kasih Mas Putra dan Mas Haris. Saya Bale dan see you.